Bagaimana sikap kita terhadap perselisihan yang terjadi antara ikhwan salafiyin dan khususnya perselisihan yang terjadi di Indonesia? Pemirsa rahimakumullahu ajmain. Sesungguhnya kewajiban seorang muslim adalah yang pertama mengetahui al-haq dan membelanya. Inilah sikap yang benar bagi seorang muslim dalam permasalahan dan perselisihan. Baik itu masalah ilmiah, keilmuan, ataupun masalah amaliyah, pengamalan yang dilakukan dalam medan dakwah ataupun yang lainnya. Jadi kewajiban seorang muslim, khususnya para penuntut ilmu, yang pertama adalah mengetahui al-haq dengan dalil-dalilnya. Maka apabila terjadi perselisihan dalam suatu masalah, wajib bagi mereka para penuntut ilmu untuk mempelajari ilmu syar'i yang bermanfaat untuk mengetahui al-haq dalam masalah itu. Inilah manfaat kita mencari ilmu. Maka andai kata perselisihan itu dalam masalah-masalah ilmiah, hendaklah seorang muslim mempelajari dalil-dalilnya serta mengetahui sikap ulama dalam masalah ini. Kemudian dia pun mengambil sikap yang jelas dan gamblang dalam masalah tersebut yang diperselisihkan tadi. Ya, ini yang pertama. Jadi dia wajib mengetahui al-haq dan membelanya dengan cara menuntut ilmu dan menghafalkan dalil-dalilnya. Adapun yang kedua, saya sarankan untuk antum semua, yaitu apabila perselisihan itu terjadi di antara ahlus sunnah, maka wajib baginya untuk bersabar terhadap ikhwan yang lain, serta tidak melakukan tindakan yang memecah belah, serta tindakan-tindakan yang memecah sebuah kerukunan atau ukhuwah Islamiyah. Walaupun kita melihat kebenaran pada salah satu pihak yang berselisih, tapi jika perselisihan itu terjadi antara ahlus sunnah, di mana tentunya setiap mereka menginginkan yang hak, maka wajib bagi dia untuk bersabar dalam menghadapi ikhwan yang lainnya. Kemudian jika dia mendapati salah seorang dari mereka bersalah, wajib baginya untuk bersabar dan menasihatinya. Jadi kewajiban yang pertama adalah mengetahui di pihak manakah al-haq itu berada di antara mereka yang berselisih. Nah, ini yang kedua, kita harus tahu di mana letak al-haq itu berada, apakah dengan si fulan atau si fulan yang sedang berselisih tadi. Adapun yang ketiga, saya sarankan kemudian dia menasihati pihak yang bersalah sambil berusaha semampunya untuk menyatukan kalimat di atas al-haq dan mendekatkan sudut pandang. Kemudian berusaha untuk mengadakan islah antara ikhwan. Apa itu islah? Perdamaian, perbaikan antara ikhwan. Nah, inilah perbuatan yang paling utama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 114. Di mana Allah mengatakan di sana tidak ada kebaikan kepada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang-orang yang menyuruh itu manusia memberi sedekah dan berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Maka para jemaahku rahimakumullah, kewajiban seorang muslim adalah menjadi terwujudnya sebab perdamaian dalam kunci kebaikan. Jangan menjadi kunci adanya perpecahan. Itu keliru. Baik. Maka yang keempat, tidak melakukan tindakan yang menambah perpecahan dan perselisihan dengan menukil atau menyebarkan perkataan. Tapi hendaklah memahami terlebih dahulu dan tasabbut, meneliti perkataan dan perbuatannya. Dan juga kita harus bersikap wasat, netral, antara ahli hulu berlebih-lebihan yang menghitung membesar-besarkannya setiap kesalahan serta menyebarkan kepada orang banyak, halayak ramai agar didengar, bahkan mungkin menganggapnya sebagai ahlul bid'ah,
atau mengkafirkannya. Dan dengan pihak lain yang dimana pihak itu mutasahilin gitu ya, terlalu bermudah-mudahan, meremehkan gitu, yang tidak membedakan antara yang hak dengan yang batil. Maka selayaknya dia menjadi orang yang berfikir dan berusaha mempersatukan ikhwan serta mendekatkan sudut pandang mereka di atas al-haq. Tapi bukan berarti itu adalah mudahana. Tapi maksudnya apa? Untuk mendekatkan sudut pandang antara ikhwan di atas al-haq serta menasihati yang bersalah, juga menasihati pihak yang lain untuk bersabar dan menahan diri dari hawa nafsu. Inilah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sikap mereka terhadap ikhwan yang berselisih. Dan juga yang kelima, menjauhkan diri gitu ya dari perselisihan. Ini harus kita jaga ini. Jangan sampai kita menjadi kunci perselisihan. Karena jika dia menjauhkan diri ya dari perselisihan yang terjadi, maka dia lebih mulia, dan dia memandang dalam pesan itu terdapat fitnah dan kejelekan. Maka sikap ini lebih baik untuk kita hindari, dan usaha dia adalah usaha yang mendamaikan, usaha yang disebut ibadah mendamaikan. Bukan malah menjadi pemicu ya perselisihan, tapi justru menjauhi perselisihan. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, tidaklah pantas sikap kita terhadap sesama Ahlus Sunnah itu seperti sikap kita terhadap Ahlul Bid'ah yang menyeleweng dalam masalah akidah dan yang lainnya. Karena Ahlus Sunnah mempunyai satu jalan dan satu manhaj, tapi terkadang berbeda sudut pandang mereka. Maka hendaklah bersabar dan menahan diri serta berusaha untuk mendamaikan antara ikhwan. Kemudian seorang thalabul ilmi mengusahakan diri agar tidak menjadi sebab bertambahnya perselisihan itu. Bahkan seharusnya dia menjadi sebab terjadinya penyatuan kalimat di atas al-haq. Nah, jika bersikap seperti itu, maka Masya Allah ya, dia akan tetap berada di atas kebaikan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya. Ada yang lain pertanyaan?